Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai kisah seorang detektif rahasia asal Afrika yang terpaksa melawan pemerintah setelah ia mengetahui kalau ada seorang menteri yang sedang menjalankan proyek ilegal yang memakan banyak korban dari masyarakat yang tidak bersalah. Apakah sang detektif bisa menggagalkan proyek itu? Yuk, tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Semua berawal ketika seorang detektif bernama Kosi sedang melakukan sebuah transaksi dengan sindikat perdagangan obat yang dicurigai berkaitan dengan proyek ilegal yang sedang dilakukan oleh seorang menteri. Namun tanpa disangka, Kosi malah ditangkap oleh pihak polisi dan dijebloskan ke penjara. 5 tahun setelah kejadian itu, Presiden Afrika mendapat kabar kalau ada seorang menteri bernama Bernard ingin berbicara dengan dirinya, di mana dalam perbincangan itu, sang menteri meminta Pak Presiden untuk mendanai proyek yang sedang ia lakukan. Namun sang presiden yang menganggap kalau proyek itu tidak jelas, ia pun dengan tegas mengatakan kalau ia tidak akan mendanai proyek itu. Sang menteri yang kecewa terhadap keputusan Pak Presiden, ia pun meyakinkan partner proyeknya yang merupakan seorang dokter yang memiliki pabrik farmasi pembuatan obat bahwa ia akan melakukan segala cara agar Pak Presiden mau mendanai proyek yang sedang ia jalankan. Media berita Afrika mengabarkan kalau hari ini adalah hari bebasnya seorang detektif bernama Kosi yang 5 tahun lalu dipenjarakan tanpa melakukan kejahatan. Keluarga Kosi yang mendengar berita itu, mereka pun sangat antusias untuk menyambut bebasnya Kosi. Tak lama Kosi pun sampai di rumah dan disambut dengan sangat hangat oleh keluarganya. Beralih ke rumah dinas menteri, Bernard mendapat kabar dari anak buahnya jika Kosi hari ini telah dibebaskan. Di sini Bernard pun sangat marah dan meminta anak buahnya untuk segera membunuh Kosi karena Bernard sadar jika Kosi adalah satu-satunya orang yang mengetahui proyek ilegal yang sedang ia jalankan. Tak lama ajudan Bernard memberikan sebuah tugas kepada para preman pasar agar mereka segera mencari serta menghabisi Kosi. Sementara Kosi sendiri, ia terus melatih fisiknya setelah ia keluar dari penjara. Namun ketika Kosi pulang ke rumah, ia melihat ibunya yang sudah pingsan. Di sini Kosi pun segera menghubungi pihak rumah sakit dan meminta ambulans untuk segera menjemput ibunya. Di sana sang dokter memberitahu Kosi serta adiknya bahwa ibunya menderita kanker pankreas, di mana penyakit itu bisa menyebar ke organ lain yang ada di dekatnya. Dan untuk mencegah semua itu, sang dokter pun memberikan resep kepada Kosi agar ibunya bisa diselamatkan. Kosi kemudian pergi menemui temannya yang sebut saja namanya John. Di sana John pun memperkenalkan Kosi kepada muridnya jika Kosi adalah penembak terbaik yang ia kenal. Lalu Kosi pun mulai memperlihatkan keahlian menembak yang ia miliki di depan John serta muridnya. Setelah itu John bertanya kepada Kosi apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu. Kosi mengatakan jika dulu ia menyamar untuk mencari tahu kenapa banyak orang-orang mati terkena HIV, dan Kosi menemukan sebuah fakta jika semua itu disebabkan oleh obat ilegal bernama Ros 44. Namun ketika Kosi mencari pemasok obat itu, ia malah dijebak dan dijebloskan ke penjara.
Esoknya, Kosi mendengar diskusi terbuka yang dilakukan oleh media berita Afrika, di mana dalam diskusi terbuka itu, masyarakat Afrika mengeluhkan setiap hari masih banyak orang mati karena HIV. Namun kenapa pemerintah hanya diam? Kosi yang mendengar hal itu, ia pun segera menemui Nora, yaitu pembawa acara dari media berita Afrika, di mana Kosi memberikan sebuah berkas yang ia temukan 5 tahun silam ketika ia berusaha mengungkap kasus itu. Nora kemudian menemui salah satu penelpon dalam diskusi terbukanya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya, di mana si narasumber mengatakan jika dulu anaknya sakit dan dinyatakan terkena HIV oleh pihak rumah sakit. Sebenarnya pihak rumah sakit telah memberikan sebuah obat, namun bukannya sembuh. Dalam waktu 3 hari setelah meminum obat itu, anak si narasumber malah meninggal. Narasumber pun melaporkan hal itu kepada polisi. Namun sampai sekarang, pihak polisi tidak sama sekali menanggapi laporan dari narasumber. Dari sini Nur sadar jika ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh pihak polisi. Look, you're not the only victim. Beberapa hari kemudian, Nora bertemu dengan Kosi dan memberitahukan jika ia baru saja menulis sebuah artikel mengenai kasus HIV yang semakin hari semakin membuat resah masyarakat. Namun Kosi menjelaskan jika dulu ia pernah mencoba menguak kasus itu, namun ia malah dijebak dan dijebloskan ke penjara. Tak lama Pak Presiden mengabarkan jika berita mengenai adanya sebuah obat yang dapat membunuh orang yang positif HIV dalam 3 hari itu benar adanya. Di sini Pak Presiden dengan tegas mengatakan jika ia akan segera mengusut serta akan membongkar siapa dalang di balik kasus itu. Please do so. There will be a reward. Di rumah Ayana yang sedang mengambil jemuran, tiba-tiba ia diculik oleh anak buah dari Pak Menteri. Tak hanya itu, anak buah Pak Menteri juga membunuh ibu dari Kosi. Kosi yang baru saja pulang ke rumah, ia pun tak percaya melihat ibunya yang telah meninggal. Tak lama Kosi mendapat pesan dari seseorang yang memintanya untuk datang ke sebuah stasiun kereta tua besok tepat jam 1 siang jika Kosi ingin adiknya selamat. Singkat cerita, esoknya Kosi pun pergi ke sebuah stasiun kereta tua sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun ternyata semua itu adalah jebakan, di mana mereka tidak membawa Ayana dan berniat membunuh Kosi. Namun ketika mereka hendak membunuh Kosi, tiba-tiba Kosi dibantu temannya yang merupakan seorang sniper, sehingga Kosi pun berhasil selamat. Kosi lalu bertanya kepada anak buah Pak Menteri yang masih hidup mengenai di mana lokasi mereka membawa Ayana. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Kosi pun pergi ke TKP seorang diri dan berhasil menyelamatkan Ayana. Sementara itu di kantor dinas menteri, Bernard mendapat kabar bahwa ada seseorang yang telah menerbitkan sebuah artikel mengenai obat ROS 44. Bernard yang khawatir jika proyek ilegalnya akan terbongkar. Ia pun meminta ajudannya untuk segera mencari serta menangkap si penulis artikel itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nora. Pak Menteri kemudian menemui partner proyeknya yaitu si dokter, yang ternyata ia adalah si pembuat serta pemasok obat ROS 44. Si dokter meminta kepada Pak Menteri agar ia segera mencari si penulis artikel, karena jika tidak, pabrik farmasinya bisa saja ditutup oleh pemerintah, dan kemungkinan terburuknya, proyek yang sedang mereka jalankan bisa saja akan gagal. Nora sendiri yang sedang dalam perjalanan ke kantor, ia nampak sangat ketakutan karena ia merasa diikuti oleh seseorang. Dan benar saja, ketika ia sampai di kantor,
ia tiba-tiba diserang oleh anak buah Pak Menteri yang berniat untuk membunuhnya. Namun untungnya, di sini Nora berhasil selamat. Setelah itu, Nora bertemu dengan Kosi dan memberitahukan jika ia baru saja diserang oleh seorang yang berniat membunuhnya. Kosi yang sadar jika sekarang Nora sedang diincar oleh Pak Menteri, ia pun mengajak Nora pergi ke rumah. Namun dalam perjalanan, mereka malah diserang oleh anak buah Pak Menteri yang berhasil membawa Nora pergi. Kosi kemudian menelpon temannya dan memintanya untuk melacak lokasi nomor dari anak buah Pak Menteri agar ia bisa menyelamatkan Nora. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Kosi pun segera pergi ke TKP. Di tempat lain, seorang sniper milik Pak Menteri, ia pun mulai menghabisi semua orang yang ada di dalam foto yang dikirimkan oleh Pak Menteri, yang dianggap ancaman bagi proyek ilegal yang sedang Pak Menteri jalankan. Sementara itu, Kosi yang telah sampai di TKP, ia pun mulai masuk dengan hati-hati dan menghabisi mereka satu persatu. Sayangnya, Kosi harus tertangkap oleh anak buah Pak Menteri dan dibawa ke hadapan tangan kanan dari Pak Menteri. Di sana Kosi ditanya mengenai siapa lagi yang mengetahui tentang proyek ROS 44 selain Kosi dan Nora. Namun Kosi tidak mau menjawab dan malah dengan lantang mengatakan, "Aku berjanji akan membunuhmu." Tangan kanan Pak Menteri yang mendengar hal itu, ia pun minta anak buahnya untuk membunuh Kosi. Sementara ia akan bawa Nora ke tempat Pak Menteri. Singkat cerita, Kosi yang telah mengetahui jika dalang dibalik semua itu adalah Menteri Bernard, ia pun segera pergi menuju ke rumah Pak Menteri untuk menyelamatkan Nora serta membongkar kebusukan proyek yang sedang Pak Menteri jalankan. Di sana Kosi pun mulai masuk dan membunuh semua anak buah Pak Menteri satu persatu. Sayangnya ketika Kosi telah berhasil menyelamatkan Nora, ia malah tertembak oleh Pak Menteri yang langsung mengajarnya. Untungnya di sini Nora dengan sikap langsung menembak Pak Menteri hingga ia meninggal. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kosi dipanggil oleh Bapak Presiden yang mengucapkan terima kasih kepada Kosi yang telah berani membongkar proyek serta kasus yang selama ini memakan banyak korban tidak bersalah. Pak Presiden juga meminta maaf atas nama pemerintah yang dulu sempat menjebloskan Kosi ke penjara. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang mengenai alur cerita film di atas. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.